Ya, selamat malam Mbak Saudara semua. Mari kita tenangkan hati dan berharap bahwa tempuh ibadah di malam hari ini berjalan dari awal sampai akhirnya dengan tidak ada gangguan sinyal ya. Istimewa yang pakai sinyal, pakai data, Tuhan Yesus berkati semua HP-HP-nya supaya tidak ada gangguan. Mari kita tenang dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami mulai dengan semua kegiatan aktivitas kami dalam persekutuan ini, kami percaya sungguh Tuhan bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, tidak pernah meninggalkan kami. Bukti kami ada sampai malam hari ini karena penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pribadi kami masing-masing, anak-anak kami, keluarga kami, orang tua kami, semua kami yang ada di malam hari ini dan juga yang belum hadir, kami percaya sungguh Tuhan perlindungan Allah atas mereka. Tuhan menjaga memelihara kami sampai hari ini. Itu bukti bahwa Tuhan baik kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita karena kami bisa beribadah kepada-Mu di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Lanjut lagu-lagu kita. Lagu yang pertama. Lagu yang pertama tong ambil dari Indah Rencana Tuhan. Rencanamu di dalam hidup. Walau kita tahu datang kau mengerti semua jalanmu. Kita tahu berat ku rasakan, hati menderita dan berupaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Puji-pujian yang selanjutnya terambil dari 78 Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang datang keringkan Tuhan, hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan Tuhan, hati
Tuhan. Tuhan senang dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. dari Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, Dari matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. dengar dia panggil nama Nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Oh, Girangga, oh kiranya Yesus kau cinta pada saya, oh, Girangga, betapa baiknya kau Tuhan, kasih-Mu tiada batas sudah. betapa Mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada batas sudah. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku selamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. bersama Yesus aku Dalam perkara bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada dalam lelah. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus ada yang Allah, juru selamat umat manusia. Yesus taktik yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menyembuhkan, Dia menyembuhkan, Dia Raja Raja. aku anak Raja, anak Raja, semua anak Raja, yes, aku anak Raja, anak Raja, kita semua anak Raja, haleluya puji, haleluya puji, haleluya puji, haleluya, haleluya puji, haleluya puji, haleluya puji, haleluya. Satu lagu baru. Ya. ini saatnya berdiri di altarnya. Selamat
Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk atas sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk atas sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk, masuk hadiratnya Maha Kudus. Haleluya. Mau berdoa biar untuk firman? Siapa apa berdoa? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih atas puji-pujian yang telah kami naikkan kepadamu. Saatnya kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, artikanlah firman ini bagi kami. Jangan biarkan kami mencuri kemuliaan. Biarlah kemuliaan itu datang bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap. Haleluya. Amin. Pembacaan kita di malam hari ini terambil dari Yakobus, Perjanjian Baru, Yakobus ayat 4, Yakobus 4 ayat 4 sampai 10. Yakobus 4 ayat 4 sampai 10. Bapak minta Kakak Jen yang membacakan. Yakobus 4 ayat 4 sampai 10 di bawah perikop hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu.
Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekatkan kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, bersukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Begitulah firman Tuhan katong di malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Kakak Jen. Siapa? Ya, Papa mau sharing sedikit saja tentang firman Tuhan tadi yang sudah Papa siapkan di bahan sharing Papa tadi. Sebentar, ini Papa. Sudah kelihatan? Belum kelihatan. Sebentar. Oke. Sudah? Sudah? Sudah kelihatan ya. Ini Papa mau mencoba untuk membagikan firman ini dengan judul di bawah judul dengan mendekat kepada Tuhan. Kalau tadi kita membacakan dengan yang Kakak Jen bacakan lewat Yakobus 4 ayat 10 sampai ayat 4 sampai 10, di sana dikatakan yang Papa ambil kesimpulan bahwa orang yang, kalau ketong ingat kembali sharing kemarin ke orang bahwa hal tentang hal berdoa yang dibawakan oleh Joya, ini ada dua kisah. Kalau ketong ambil, ketong bilang, ketong dekat Tuhan atau Tuhan yang mendekat ke orang selama ini gitu kan. Kalau sebagai orang percaya seringkali orang sulit mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi Tuhan sebagai Allah itu tidak pernah jauh dari orang. Percaya ya, bahwa walaupun orang tetap jauh dari kehidupan orang, tapi Tuhan itu tidak pernah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan orang. Amin. Karena Tuhan Yesus tetap walaupun orang tidak setia, tetap Dia setia dalam segala hal. Jadi di sini ada dua gambar ini. Yang mendekatkan orang itu adalah Kristus dengan salibnya. Jadi salib ini dia ada tanda panah, tanda tambah ya. Nah, tanda tambah ini ada yang ke atas dan ada yang vertikal dan horizontal. Itu melambangkan bahwa yang ke atas itu adalah orang kalau mendekat kepada Tuhan, hubungannya ke hubungan doa kita dengan Tuhan. Dan yang sesama ini itu adalah Tuhan yang di dunia. Jadi kalau orang seringkali ada firman bilang begini, kalau Bapa yang di dunia saja kamu tidak kenal, apalagi Bapa yang kelihatan saja kamu tidak kenal, apalagi Bapa yang tidak kelihatan, ya kan? Nah, itu berarti menunjukkan bahwa kapankah orang bisa mendekat kepada Tuhan? Nah, di sini, kenapa kita perlu dekat Tuhan? Pertanyaannya, Alkitab berkata mendekatlah kepada Tuhan dan Dia akan mendekat kepada engkau. Tadi di pembacaan orang tadi Yakobus 4 ayat 8. Di sana dikatakan bahwa mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Di ayat 8a ya.
tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa. Artinya ketika kita orang berhadapan dengan Tuhan, Tuhan bilang bersihkan dulu segala perbuatan jahat kita. Jadi tahirkan ini bicara tentang penyucian diri kan, penyangkalan diri. Jadi kita orang percaya bahwa kita orang adalah anak-anak yang berdosa, tapi kalau ketika kita orang mau datang kepada Tuhan, kita orang harus mencucikan diri. Makanya dalam doa seringkali kita bilang, Tuhan ampunilah segala kesalahan kami. Kan kalau yang kemarin kita sharing tentang doa Bapa kami yang Bapak sering bilang atau kita sering bilang dalam sharing itu bahwa doa yang sempurna itu yang kemarin Bapak Ketua, Bapak Doni sharing, lalu kita tambahkan doa yang paling sempurna adalah doa Bapa kami kan. Itu menunjukkan bahwa Tuhan saja dia berdoa, dia bilang ampunilah kami atas kesalahan kami. Artinya Tuhan mengajarkan bahwa sebelum kita menghadap Tuhan, haruslah bersihkan dulu. Atau kita merasa bahwa kita ini orang berdosa, Tuhan ampuni dan layakanlah kami. Nah, di situ di ayat tadi, di ayat ke-8 dia bilang, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang yang mendua hati. Cara mendua hati nih, selamat datang Pak Kapolres, MTB, hormat Pak Kapolres. Apa-apa siap, itu nanti jadi Pak Kapolres itu. Amin, harus amin, toh. Harus amin. Amin, Pak. Nanti jadi Kapolres. Jadi semua yang keluar dari mulut itu ada kuasa. Jadi harus memperkatakan yang benar. Amin Kakak Jen. Amin. Amin. Aminnya itu harus kuat. Percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu harus yakin. Nah, jadi sekali lagi, selamat datang Kakak Cici. Selamat malam. Sehat. Malam, Pak. Sehat. Oke. Sampai rusul, Pak. Oke, sudah. Ketong mulai sih nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, biar ada. Ya, oke. Jadi Papa lanjutkan. Jadi di ayat yang ke-8 tadi, di sini dibilang bahwa mendekatlah kepada Tuhan dan Dia akan mendekat engkau. Coba bayangin kalau ketong saya mendekat ke Tuhan, yang Papa ilustrasi yang lalu ya. Kalau ketong panggang sesuatu, kalau jauh dari api, kapan masaknya gitu kan? Nah, itu seperti itu. Jadi ketika ketong mendekat kepada Tuhan, Tuhan pasti dekat. Tuhan itu seperti yang ada ilustrasi lain begini, cermin. Jadi cermin itu tidak pernah bohong. Kalau ketong punya noda di sini atau ada luka di mana, masa cermin tidak ada di cermin? Semua di kita pasti pernah bercermin kan? Mengaca ya, mengaca diri, maksudnya bercermin. Apakah ada cermin yang berbohong? Tidak ada kan? Cermin pasti menunjukkan yang sebenarnya kan? Kalau ada lecet, ada panu, ada apa? Kalau sudah cantik dia bilang, cantik sekali. Pasti cermin menyatakan yang begitu. Kayak Mami sekarang. Mami punya apa? Rambut merah. Masa kalau Mami punya rambut merah, cermin kas keluar rambut putih, kan tidak mungkin toh? Nah, itu cermin tidak pernah berbohong. Itu seperti Tuhan tidak pernah berbohong. Artinya ketika ketong datang di hadapan Tuhan, Tuhan bilang, anakku seperti begini gitu kan? Nah, gitu. Terus lanjut, sebagai orang Kristen, hanya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dan berinteraksi dengan Tuhan secara nyata, Anda dapat mempertahankan hubungan yang normal dengan Tuhan dan memperoleh pekerjaan roh. Itu yang tadi Papa bilang, bahwa ketika ketong selalu berhubungan dengan Tuhan, Tuhan pasti juga selalu punya sesuatu untuk ketorang dalam roh. Percaya bahwa seperti tadi, nubuatan tadi, Koko akan jadi Kapolres. Itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu interaksi antara roh dengan
ketong pribadi. Ketika ketong yakin dan yakin dengan sungguh, Tuhan pasti akan nyatakan itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kan? Ketika Tuhan mengangkat seseorang, tidak ada yang dapat menggantikannya atau menurunkannya, gitu kan? Ya, lanjut. Bagaimana cara kita mendekat dengan Tuhan? Kalau tadi dibilang kenapa kita perlu dekat, sekarang bagaimana caranya? Jadi bagaimana sebenarnya Anda bisa menjaga hubungan dekat dengan Tuhan? Kita perlu memahami beberapa hal di bawah ini. Bapak ada beberapa poin, cuma 3 poin. Ada banyak sekali, tapi Bapak cuma karena ini singkat ibadahnya. Untuk hubungan kita dengan Tuhan pasti akan menjadi semakin dekat. Yang pertama sudah jelas bahwa kunci dari semua pendekatan kita adalah cuma dengan berdoa. Tidak ada lain, orang Kristen punya andalan cuma berdoa, kan? Dengan berdoa maka kita akan dapat segala-galanya yang kita inginkan, kan? Ya, tidak ada lewat hal-hal yang lain kecuali hanya cuma dengan doa. Karena doa di sini doa adalah saluran yang melaluinya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa hati kita lebih mampu untuk menjadi tenang di hadapan Tuhan. Ini harusnya Tuhannya huruf besar ya, tadi Bapak karena terburu-buru. Untuk merenungkan firman Tuhan, mencari kehendaknya, dan membangun hubungan yang normal dengan Tuhan. Kenapa dibilang hubungan yang normal? Hubungan normal itu kalau kata orang senantiasa harus secara natural tadi. Jadi bangun tidur harus berani mengucap syukur, harus tahu mengucap syukur. Jadi itu secara normal dalam kehidupan ketorang itu sudah kebiasaan ketorang dalam melakukan itu hubungan dengan Tuhan. Secara normal. Jadi merenungkan, membaca, berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa dan untuk menjadi tenang. Bayangin kalau keton tidak berdoa, apakah keton tenang? Kalau keton menghadapi segala sesuatu kan harus keton berdoa, kan? Iya kan? Iya Kakak Prilly? Kakak Prilly berdoa enggak kalau menghadapi sesuatu? Buka suara, Kakak Prilly. Berdoa, Bapak Leo. Ya, jadi setelah Kakak Prilly berdoa, pasti Kakak Prilly rasa tenang, kan? Iya. Jadi itu salah satu cara untuk ketemu dekat dengan Tuhan. Contoh, kalau Kakak Prilly menganggap bahwa Papa dan Mama, Popi dan Bapak Jeb adalah orang yang bisa dipercaya karena orang tua, kan? Bagaimana caranya untuk mendekat kepada orang yang dipercaya? Harus ada komunikasi, ya. Baku telepon kah gitu. Sama dengan Tuhan. Tuhan hanya satu-satunya jalan untuk ketemu dekat kepada Tuhan itu berdoa. Di sini poin pertama tuh berdoa, ya kan? Jadi ketemu berdoa. Nanti kalau dengan orang tidak pernah berdoa, ada kalanya begini, orang bilang doa itu adalah napas kehidupan orang percaya, ya kan? Kalau orang yang tidak berdoa itu lagi orang sudah apa? Kakak Jen. Dia sudah mati. Iya, orang mati saja yang tidak berdoa. Kalau orang masih ada napas, dia pasti berdoa, ya kan? Iya kan? Nah. Ya Bongso? Bongso berdoa tidak? Jangan angkat tangan, buka mic. Berdoa Bapak. Nah, berdoa bagaimana itu? Kalau seandainya Bongso mau pergi sekolah, berdoanya bagaimana? Tuhan Yesus jaga, berikan kepintaran, supaya bisa mengerti yang guru bicara, ditanamkan di otak, Iya. bisa pulang sampai di rumah dengan selamat. Iya, mantap. Yang Papa lihat kayak Adi Fiel. Fiel itu kalau ketemu mau berjalan, saya Fiel bilang, mari berdoa. Dia sebut semua orang yang ada. Itu hal yang luar biasa. Kalau Kakak Lana berdoa tidak? Kakak Lana? Iya, berdoa. Setelah berdoa tenang atau tidak? Ya, tenang. Lega. Enggak? Nah,
hati kita lebih mampu untuk menjadi tenang ketika sudah berdoa kan, berhadap dengan Tuhan. Kalau ketong sudah berhadapan dengan, apalagi kakalana kalau berhadapan dengan pacar, senang geseng, tenang atau tenang, senang. Di sini yang sudah punya pacar kalau baku dapa sudah tenang atau senang. Seperti itu. Apalagi dengan Tuhan, ya kan? Tuhan saja luar biasa. Oke. Berikut. Tuhan Yesus berkata, Tuhan adalah roh dan mereka yang menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Ya kan? Tuhan adalah pencipta yang memenuhi segala langit dan bumi. Dia berada di samping kita setiap waktu. Kita percaya kan Tuhan ada di setiap waktu hidup kita kan? Cuma ketong yang sendiri saya yakin bahwa Tuhan ada kan? Jadi ketika ketong bikin sesuatu, ketong pikir ketong bisa gitu kan? Jadi tanpa melibatkan Tuhan, minta Tuhan tolong. Padahal Tuhan itu ada di samping ketong senantiasa. Ya kan, Kak Jen? Amin. Percaya kan? Nah, apapun juga Tuhan tetap ada. Tuhan tidak pernah kayak bilang begini, isi siapa panggil beta kan? Seng, dia tetap ada. Walaupun tidak panggil dia, tetap dia ada. Dia itu berupa Roh Kudus kan? Pada waktu Tuhan terangkat ke surga, dia bilang Tuhan pergi dan Tuhan kirim Roh Kudus sebagai apa? Sebagai penolong. Jadi Tuhan Roh Kudus itu ada di dalam hidup orang. Ketong sadar bahwa Roh Kudus itu yang memberi ketong semuanya. Roh Kudus yang bisik jangan berbuat jahat. Berbuatlah yang baik. Kalau ketong yang ibadah, Roh Kudus bilang, saya ibadah sana gitu. Jadi kalau orang yang seng ibadah itu Roh Kudusnya dia sudah tinggalkan itu, dia seng pakai Roh Kudus lagi. Gitu. Jadi sekarang kalau ketong seng tahu beribadah, itu Roh Kudusnya sudah tidak dipakai karena dia tutup telinga untuk Roh Kudus jangan bicara. Gitu toh. Nah, Tuhan adalah pencipta yang memenuhi seluruh tadi sudah ya. Tuhan adalah yang maha tinggi, benar-benar bermartabat, dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kalau kita berdoa itu kita ngerasa bahwa roh kita orang itu menyembah atau berhadapan dengan Tuhan. Dan kita harus datang di hadapan Tuhan dengan hati yang jujur. Ya kan? Tadi Papa bilang bahwa ketika ketong datang berhadapan dengan Tuhan, ketong harus pertama minta ampun. Jadi ketorang semua manusia ini kan adalah manusia yang berdosa. Jadi tidak ada manusia yang betul-betul suci, cuma hanya Tuhan. Jadi ketika ketorang berhadapan dengan Tuhan, Tuhan bilang, ketong bilang begini, ampuni kami Tuhan, layakkanlah kami untuk berhadapan dengan Engkau. Ketika itu, ketong jujur tadi, sifat dengan hati yang jujur. Kalau contoh ketong ada melakukan kesalahan, terus ketong buru-buru mau cari berdoa. Kakak Seli ya, Kakak Seli. Kalau Kakak Seli rasa sesuatu dengan hati yang Kakak Seli selalu bilang, Tuhan Yesus tolong beta, ampuni beta. Gitu kan? Ya kan? Kakak Seli kan sering gitu kan? Seperti itu namanya hati yang jujur di hadapan Tuhan. Jangan kayak ketong mau bilang sombong, Tuhan beta yang tahu nih ketong hidup bagaimana. Artinya siapa tahu Tuhan itu maha tahu kan? Tanpa ketong belum bilang saja Tuhan sudah tahu apa yang ketong mau bilang. Catatannya karena itu kita berdoa kepada Tuhan, kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Berbicara dengan tulus dan jujur kepadanya. Menyerahkan keadaan kita yang sebenarnya kesulitan dan penderitaan kita di hadapan Tuhan dan memberitahu Dia tentang semua yang kita maksud. Artinya ketong jujur, tadi terbuka, ketong sampaikan isi hati ketong. Kalau ketong lakukan kesalahan, ketong bilang Tuhan ampuni ketong. Tapi kalau ketong punya keinginan untuk sesuatu, contoh mau untuk ketong punya berkati pimpinan, ada orang yang ketong doakan untuk dia berubah sifatnya, ketong sampaikan semuanya di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan yang punya kuasa kan?
untuk menjawab atau merubah orang itu kalau kata orang punya hati untuk mau merubah orang. Selanjutnya, yang poin kedua adalah tadi pertama berdoa, yang kedua itu membaca firman. Saat membaca firman, renungan dengan hati, renungkanlah dengan hati dan engkau akan memenuhi makna yang sejati. Jadi sekarang setelah kata orang berdoa, orang harus membaca firman. Jadi seperti makanan, nasi tanpa ikan. Ya kan? Kalau ketong makan saja. Halo, Kak Jen? Kalau ketong makan saya tanpa ikan kan rasanya enak toh? Seperti itu. Kehidupan di hadapan Tuhan harus berdoa dan membaca serta merenungkan firman. Karena tanpa merenungkan firman, itu doa kita tuh seperti makan tanpa ikan, tanpa nasi tanpa lauk gitu. Orang Kristen melakukan saat teduh dan membaca firman Tuhan setiap hari. Bagaimana cara kita membaca firman Tuhan agar dapat mencapai hasil yang baik, sekaligus membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih dekat. Jadi poin kedua tuh, kita mendekat ke Tuhan itu dengan membaca firman. Karena di firman itu adalah Tuhan sendiri kan. Jadi pada waktu kita baca, anggaplah Tuhan berbicara untuk kata orang semua. Firman Tuhan mengatakan cara orang yang percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memuaskan Tuhan adalah dengan menyentuh roh Tuhan. Dengan hati mereka, dengan demikian memperoleh keputusannya, dan dengan menggunakan hati mereka untuk merenungkan firman Tuhan, dan dengan demikian mereka digerakkan oleh roh Tuhan. Kata catatannya, membangun hubungan yang benar dengan Tuhan sangatlah penting. Artinya contoh begini, kalau kata orang bekerja, kalau kata orang malas-malasan, jangan harap dapat gaji kan, pasti dapat teguran. Belum dapat gaji, sudah dapat teguran dulu kan. Apalagi disiplin pegawai sekarang, polisi sama dengan pegawai negeri. Ya kan, semua pegawai sudah berlaku disiplin. Jadi orang bekerja berdasarkan kinerja. Makanya orang yang berkinerja dia dapat tunjangan kinerjanya, tukin kan. Jadi kalau orang yang bagus kinerjanya hadir terus dan kerjanya bagus, tukinnya full. Kalau dia malas tetap dapat potong, itu namanya kejujuran, ya kan. Jadi pemerintah juga sudah jujur. Untuk orang malas tidak pernah dapat tunjangan yang full. Jadi membangun hubungan yang benar dengan Tuhan sangatlah penting. Yang poin ketiga itu carilah kebenaran dan lakukan firman dalam segala hal. Jadi tadi carilah, kebenaran itu harus dicari, usaha. Jadi kata mendekatkan diri kepada Tuhan tadi berdoa dan membaca firman, tapi kata orang berusaha untuk melakukan firman yang kata orang itu. Jadi nanti dengan sendirinya Tuhan semakin dekat dan kata orang semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kata orang dekat dengan Tuhan, firman lain mengatakan minta apa saja. Makanya seringkali kata orang minta sesuatu, Tuhan belum kabulkan karena kata orang tidak dekat dengan Tuhan. Logikanya kayak begini. Kalau Kakak Jen minta sesuatu di Papa, di benteng. Kakak Jen dari luar, Kakak Jen bilang, Papa, beta minta ini lokasi. Apa Bapak langsung kasih atau Bapak karena saya dengar gitu, tapi lain dengan Kakak Jen masuk ke dalam rumah. Ya kan? Artinya mendekat kepada Bapak. Apalagi bisi-bisi ke Bapak. Kalau itu rahasia. Bapak pasti kasih enggak? Kasih kan? Kasih. Seperti itu kata orang dekat dengan Tuhan. Kalau kata orang jauh dari Tuhan, kata orang mustahil dapat yang namanya berkat Tuhan. Mungkin berkat itu ada, tapi berkat itu sementara. Tidak kekal. Itu sementara saja. Besok-besok sudah akan pergi tanpa lain, orang lain punya. Kalau berkat yang dari Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Di ayat lain dibilang apa? Berkat Tuhan yang membuat kita kaya kan? Jadi kalau uang panas itu bukan uang yang dari Tuhan.
Jadi berkat yang datang cepat itu akan pergi dengan cepat. Makanya baca firman banyak nanti bisa tahu, oh ya pernah, kalau pernah kayak Papa pernah baca firman begitu, makanya tiba-tiba muncul gitu kan. Nah, kalau ketemu sering baca firman. Hal yang penting bagi orang Kristen untuk mempertahankan hubungan yang normal dengan Tuhan adalah dengan mencari kebenaran ketika mereka menghadapi masalah dan melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Koko, hubungan yang normal itu apa, Koko? Yang tadi Papa sudah bilang. Hubungan normal. Hubungan normal itu apa? Jadi tetap mempertahankan hubungan normal. Hubungan normal itu hubungan berdoa dan membaca firman. Toh? Kalau Koko bilang ucap syukur itu adalah salah satu hubungan dengan Tuhan yang normal, ya kan? Kalau sudah tidak normal lagi itu orang bangun tidur langsung dia lupa akan ucapan syukur, berarti dia sudah tidak normal lagi, toh? Dengan Tuhan, dengan mencari kebenaran ketika mereka menghadapi masalah dan melakukan sesuai firman Tuhan. Kalau ketong hadapi masalah, ketong buat apa? Ayo, Koko. Kalau ketong hadapi Koko dapat masalah, doa kan? Karena firman Tuhan bilang orang menghadapi masalah, ketong berdoa, ya kan? Jadi sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita menghadapi masalah, seringkali kita mengandalkan pengalaman kita sendiri atau menggunakan cara-cara manusia. Tadi Papa bilang untuk menanganinya atau kita menanganinya sesuai dengan pilihan kita sendiri, ya kan? Jadi seringkali kita mengandalkan kita bisa kok gitu. Ya Kakak Prilly sering alami itu, Kakak Prilly? Papa sendiri pernah sering alami itu. Dan itu firman ini tadi waktu Papa baca ini, merenungkan ini, Papa dapat poin ini betul bahwa harusnya kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kan? Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan bantu. Tuhan akan mencari, memberikan jalan keluar. Atau kita menanganinya sesuai dengan pilihan kita sendiri. Jika engkau tetap berada jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Itu di Yohanes 8 ayat 31b. Demikian Papa kira itu, ini ada satu film pendek yang mungkin ketong bisa ambil sebagai satu kesimpulan dari apa tadi renungan Papa. Muncul mah? Bro, gimana kabar bro? Baik Ji. Puji Tuhan. Dulu Bro, langsung bilang dulu. apa? Bro, mari pergi ibadah di rumahnya Pak Mari sebentar bro. Kau sajalah. Lagi malas kah? Yakin kau mau pergi ibadah bro? Yakinlah. Sudah lama Miko itu udah pernah pergi ibadah bro. Biar Mi. Nanti saya mau mati baru saya cari Tuhan bro. Oke Mimpi dek, semua latihan sebentar ini. Oke? Oke baik. Oke bro? Sip.
Evan. Ren, kok kamu mau kok sih? Iya nih bro. Yuk kita ke ibadah yuk. Pergi mau kok. Saya titip salam saya sama Tuhan di. Jangan begitu. Jangan kamu tinggalkan Tuhan hanya untuk kenikmatan sesaat. Kau bilang saya tinggalkan Tuhan karena kenikmatan sesaat. Sorry Cika, kau tidak pernah rasa, makanya kau bilang seperti itu. Bukan begitu. Tuhan sudah jaminkan keselamatan bagi kita, jangan kamu sia-siakan. Coba kau lihat, kau sering ke gereja tapi tidak kayak kau. Begitu Jak kau. Bukan begitu. Saya ke gereja itu bukan kejar materi, tapi saya mau jaminkan kehidupan saya di dalam Tuhan. Terserah milik kau mau bilang apa, bodoh amat. Kalau begitu saya pergi dulu. Yo, pergi mau kau. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Bro, kebetulan kau ada di sini bro. Kenapa bro? Ada yang mau saya bilang sama kau ini. Kemarin tuh waktu saya lagi merenung, tiba-tiba dengar kak suara. Dia bilang, "Hei anakku, aku datang ke dunia ini sebagai terang, supaya orang yang percaya kepadaku tidak hidup dalam gelap." Kau tahu apa maksudnya itu bro? Bro, maksudnya itu supaya orang yang hidup di dalam dunia ini tidak tinggal dalam kegelapan. Itu maksudnya bro. Kebetulan ini hari Natal bro, hari dimana Tuhan Yesus lahir, datang ke dunia ini supaya menyelamatkan setiap orang yang hidup dalam kegelapan, supaya tidak tetap tinggal dalam kegelapan itu bro, termasuk kamu bro. Berarti bro, selama ini saya senang-senang itu salah dong bro. Iya bro. Tapi apa Tuhan masih mau terima saya setelah saya selama ini berbuat seperti itu bro? Oh pastilah bro. Asalkan kau percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hidupmu, maka hidupmu akan dipulihkan bro. Oke bro, terima kasih banyak bro. Oke bro, kalau boleh saya doakan dulu bro. Iya bro. Oke. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal.
Oke, terima kasih. Sekian. Semoga ketong semua diberkati dengan firman yang singkat tadi, apalagi dengan cuplikan film cerita pendek tadi, menggambarkan bahwa kita orang harus tetap mencari Tuhan, kan? Jika kita orang mencari Tuhan, tadi Ivan tadi, karena dia jauh dari Tuhan, apa yang dia dapat? Kesadaran bahwa dia sakit baru dia mencari Tuhan. Itu berarti jangan sampai kita orang mengalami sesuatu baru kita cari Tuhan. Tapi selagi kita orang masih kuat, masih jagoan-jagoan semua nih, kita cari Tuhan. Jangan kita cari Tuhan itu kayak kita orang butuh kayak kita sakit, kayak kita pi rumah sakit, kita sakit baru kita pi rumah sakit. Seperti itu tidak boleh. Cari Tuhan, berdoa itu setiap hari. Ketika kata orang diberkati, kata orang tidak boleh stop dengan Tuhan. Kata orang keadaan apapun tetap berdoa pada Tuhan, minta terima kasih pada Tuhan. Karena Tuhan itu sumber dari segala sesuatu, berkat, napas kehidupan. Coba bayangin kalau ketong sendekat pada Tuhan, ketong akan celaka. Oke, Papa cukupkan. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kata orang. Mari Papa berdoa untuk firman tadi. Bapak, terima kasih Bapak. Kami berdoa mengucap syukur atas semua firman yang Tuhan telah kami sampaikan. Biarlah semua apa yang kami dengar, biarlah menjadi berkat bagi kami semua. Dan sebelum kami sharing, berbagi firman yang lain, saling menambahkan dan memberikan kesaksian kami percaya sungguh Tuhan bahwa benih yang tadi ditabur ke dalam hati dan telinga dan hati dan pikiran kami biarlah menjadi bagian dalam hati dan pikiran kami semua yang mendengar di saat ini. Siapapun juga yang mendengar firman ini, Tuhan mengatakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Lakukan firman, hidupi firman dalam kehidupanmu. Engkau akan melihat bahwa Tuhan akan memberi engkau berkat yang luar biasa. Siapa meremehkan firman Tuhan, dia akan celaka hidupnya dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus hamba mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Lanjutkan dengan mungkin ada yang mau menambahkan atau punya sharing sedikit tentang firman tadi. Papa persilakan. Tadi Papa belum dengar Kakak Cece ngomong. Silakan, C. Ya malam semua Pak dan C. Saya nggak ada tambahan dari sini, semua sudah jelas. Papa tambahkan dengan video yang tadi lengkap sudah. Ya, terima kasih. Oke, Olivier mau tambah kah? Dia mau bilang apa untuk opa dan oma kah? Kakak-kakak di sini? Oh, dia bersaksi saja, mantap. Papa dari sini sesuai Papa pun tampilan ini, Kakak Prilly. Ayo, lanjut Kakak Prilly. Kakak Prilly mau tambahkan sebelum saksi. Ya, Bapak Leo, terima kasih untuk firman malam hari ini. Inti yang tadi kita dapatkan itu kuncinya berdoa, membaca Alkitab, dan terus membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, yang paling bisa kena tadi tuh di ayat 8 juga ya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Terus beta beberapa hari yang lalu tuh beta lagi membaca juga di Yeremia 29, mungkin saudara-saudara pernah baca juga di ayat 13, 14. Di situ dibilang apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan sedalam hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Amin. Dan sebagainya. Gitu. Jadi sebenarnya beberapa minggu terakhir ini juga beta lagi bergumul kayak gitu. Beta merasa mungkin karena sebenarnya bukan karena seng pergi gereja
tatap muka kayak gitu. Tapi entah kita mungkin akhir-akhir ini ada merasa sesuatu yang agak-agak aneh, mengganjal gitu di beta punya hati, kayak ada sesuatu yang bikin beta berasa kayak aduh kayak kurang puas kayak gitu. Tapi beta pengen tahu apa kayak gitu. Dan setelah beta menyelidiki, beta berpikir, awalnya beta berpikir oh mungkin karena beta nih saya ada semangat karena mungkin saya pernah pergi gereja tatap muka apa soalnya kan selama ini di Toraja di Ambon pergi tatap muka, jadi beta merasa kayak oh ya ada suatu hal baru, beta selalu terisi kayak gitu. Tapi ketika beta di sini saya pernah pergi gereja tatap muka, terus kemarin makanya beberapa 2 minggu lalu beta sempat pergi di gereja HKBP, gereja orang apa punya itu orang Medan punya, gereja orang Medan kayak gitu. Terus iya, terus pas beta pergi ke sana, beta merenungkan, beta sadar bahwa sebenarnya kuncinya tuh bukan ada di gereja kayak gitu, kuncinya ada di beta hati sendiri kayak gitu. Dimanapun beta bisa di hadirat Tuhan kayak gitu, mau di kamar, di rumah, dimanapun beta sebenarnya bisa kayak gitu. Cuman di beta pun hati saja sendiri yang salah. Dan beta menemukan ayat ini, di situ dibilang ya, saya tinggal cari ibaratnya kayak di Matius juga Tuhan bilang, saya tinggal toki pintu pasti Tuhan akan buka. Amin. Gitu. Jadi melalui firman malam hari ini beta juga semakin dikuatkan kayak ya saya tinggal datang mendekat kepada Tuhan kayak gitu. Terus beta juga pernah baca buku, salah satu buku favorit juga, Waktu Teduh Bersama Tuhan. Mungkin nanti saudara bisa lihat buku itu buku sangat-sangat bagus menurut beta. Di situ dia tulis 3 hal alasan kenapa katong harus memiliki waktu bersama Tuhan. Yang pertama karena Tuhan itu sendiri, Yesus rindu gitu untuk bertemu dengan katong. Yeah. Tapi ya katong sendiri juga yang harus ada aksi gitu. Yeah. Yang bisa Tuhan yang datang cari terus gitu, ada aksi kayak gitu. Jadi harus ada 2 arah kayak gitu. Kemudian yang kedua karena katong kan bisa hidup tanpa Tuhan. Betul yang tadi Bapak Leo bilang. Ya, katong bisa hidup tanpa Tuhan. Makanya ada firman, ada doa itu supaya itu katong mau alat kayak gitu, supaya kalau katong dalam situasi apapun ya katong sudah tahu caranya datang minta pertolongan Tuhan seperti apa. Terus yang ketiga itu karena dunia perlu melihat Tuhan melalui katong kayak gitu. Amen. Jadi ya yang katong lakukan untuk semua yang hubungan katong bersama Tuhan itu pasti akan berdampak juga bagi orang lain. Ya bukan berarti katong dekat dengan Tuhan supaya katong mau pamer ke orang bahwa ini nih beta nih anak Tuhan nih, beta rajin nih, beta anak yang suci, tidak kayak gitu. Tapi secara otomatis itu pasti akan terpancar gitu dari katong pun hidup. Mungkin itu bisa beta bagikan Bapak Leo dan ke luar biasa. Jadi Bapak tambahkan sedikit dari Kakak Prilly tadi bahwa Tuhan bilang begini, jadi katong mendekat dengan Tuhan itu bukan berarti kayak katong bilang katong selalu bagikan firman di WA itu bukan. Tidak, belum tentu bahwa itu orang percaya kan, atau orang yang hidup sesuai firman Tuhan yang dia bagikan firman Tuhan. Tapi katong melakukan kebenaran Tuhan itu yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan bilang begini, celakalah hai kamu yang berbuat jahat. Apalagi Tuhan bilang, enyalah kamu yang berteriak Tuhan, Tuhan, Tuhan kan. Nah, tapi katong yang WA orang, tapi orang mungkin diberkati dengan firman, katong sendiri yang tidak diberkati karena katong tidak melakukannya. Oke. Jadi seperti itu juga Kakak Prilly. Ada banyak sebetulnya, tadi cuma Papa ambil 3 saja karena itu yang jadi poin-poin yang utama. Lanjut, sekarang Papa ingin dengar ini Kapolsek, Kapolres siap, Komandan, lanjutkan. Menambahkan sedikit Kapolres. Ya Pak. Mungkin saya ada tambahan firman malam ini, cuman yang bilang terima kasih per Tuhan. Mungkin semoga cepat selesai kerja saja. Amin. Saya ada tambahan Pak, pas. Ya, siap. Nanti bersaksi. Iya. Papa lanjutkan, ini Papa cuma ikut ini, saya ikut di tampilan ini. Kakak Jen. Ya, shalom semua.
Habis itu maaf. Langsung Kak Kejan, maaf. Lanjut. Ya, dari 3 poin yang Papa tadi tambahkan, yang pertama berdoa, yang kedua membaca firman, yang ketiga carilah kebenaran dan lakukanlah firman Tuhan dalam segala hal. Yang beta ambil, poin yang beta ambil itu yang Papa bilang, katong cari Tuhan tuh katong harus jujur dan terbuka. Memang Tuhan, yang Papa tadi sudah bilang, Tuhan itu dia maha tahu, tapi terkadang katong manusia, katong harus mengakui katong kesalahan. Karena dengan apa yang katong lepaskan di bumi, akan terlepas juga di surga. Dengan mulut. Terus, Ya, dengan mulut. ya, kita harus mengakui itu. Ya. Dengan mulut. Terus yang kedua, menghadapi masalah. Terkadang katong manusia, bahkan beta sendiri, kadang-kadang kalau masalah dulu baru kayak katong perlu waktu berenung dengan Tuhan, tetapi katong balik sadar dengan firman Tuhan yang Papa tadi bawakan, bahwa katong harus cari Tuhan itu segala waktu, segala harus katong cari Tuhan, karena beta pernah ingat firman Tuhan ini, cuma beta lupakan di mana, carilah Tuhan selagi Ia berkenan kepadamu. Oh, Katong iya. harus cari Tuhan terus selagi Tuhan berkenan kepada katong. Iya. Mungkin itu saja Pak yang beta tambahkan. Oke, mantap. Siapa yang bisa temukan ayat itu, carilah Tuhan selagi Ia berkenan. Apa hadiah? Ya. Dapat. Ayo cepat, siapa? 1, 2, 3. Tinggal share saja kan? Kalau saya tahu PR untuk semua. Lanjut. Kakak Seli sudah. Kakak Seli. Saya 55 ayat 6. 100. Saya 55 ayat 6. Mantap. Ini anak-anak Bapak pintar-pintar. Luar biasa. Hadiahnya gampang. Hadiahnya nanti Papa kasih. Kalau Pak Jokowi kasih sepeda, Papa kasih apa ya? Haleluya. Oke, lanjut ke Mama. Mama menambahkan firman Papa tadi. Di sini ayat 10 aja. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Dengan apa bu kata-kata itu? Kalau ketong merendahkan diri, Tuhan akan meninggikan ketong. Itu tidak ada yang mustahil. Jadi Tuhan katakan. Dari itu, marilah ketong tetap merendah diri, jauhkan kesombongan, jauhkan iri hati, jauhkan yang membuat ketong tinggi diri lah, dan sombong itu jauhkan. Mama selalu janji buat anak-anak, nyata tidak boleh sombong, harus rendah diri. Nah, kalau ketong merendah, Tuhan pasti angkat. Ya? Begitu juga kalau ketong sudah dekat dengan Tuhan, ingatan jangan lupa berdoa dan baca kitab. Karena itu adalah cara ketong untuk selalu dekat, bersahabat, lebih lagi kepada Tuhan. Mungkin itu saja yang Mama tambah, bahwa di poin 10, marilah ketong selalu merendahkan diri supaya Tuhan meninggikan ketong. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengangkat anak-anak Tuhan. Ya, itu saja kali yang Mama tambah. Oke, Mami yang cantik. Mami cantik nggak? Cantik kan? Pasti anak-anaknya juga cantik-cantik, ganteng-ganteng. Jadi seperti itu. Jadi ya itu poinnya, sebetulnya Papa ada banyak poin sebetulnya dari yang tadi mendekat kepada Tuhan. Logikanya kayak begini, Papa pernah bilang kalau air itu dia mengalirnya ke bawah. Air itu atau berkat Tuhan. Berkat Tuhan tidak pernah kasih ke orang yang sombong. Karena Tuhan tidak suka orang yang sombong. Kalau Tuhan mau kasih berkat, Tuhan orang itu harus dipercaya. Kalau orangnya tidak dipercaya, Tuhan tidak kasih. Kayak kata orang punya kunci mobil nih.
Kalau beta kasih barang yang paling berharga untuk beta, papa punya barang yang berharga, kecuali papa sudah kenal orangnya. Papa kenal Koko, kenal Cece, kenal Jen, kenal semua Ido dan semua, berarti papa bisa kasih kan? Kalau papa yang kenal, itu tidak kasih. Karena seperti itu Tuhan. Tuhan sudah percaya dan ketong kenal dengan Tuhan. Karena ketong selalu bergaul dengan dekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan akan kasih apa saja yang Tuhan punya. Yang Tuhan ketong tahu bahwa berkat di surga itu banyak. Tapi kalau ketong datang kepada Tuhan, ketong tidak pernah dapat kan? Ya kan? Contoh, yang tidak ikut ibadah malam ini, dia pasti tidak mendengar berkat ini kan? Dia tidak dapat berkatnya ini. Berkat itu disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihinya. Siapa yang mengasihi Tuhan malam ini? Atau orang yang mendengar firman Tuhan malam ini, dia dapat berkatnya. Amin. Ya kan? Kayak Papa yang ikut kegiatan ibadah yang lain. Papa yang dapat berkatnya itu. Tapi semua orang yang malam ini mendengar firman ini, berkat untuk kata orang. Dan berkat itu Tuhan sudah sediakan bagi kata orang. Oke? Amin. Lanjut ke Mama Ike dan keluarga yang dicintai Tuhan. Mama Ike. Terima kasih Om Leo, selamat malam semuanya. Ya, terima kasih Om Leo untuk firman-Nya malam ini, ketong sangat diberkati. Ya. Memang betul ya, dekat dengan Tuhan itu kadang-kadang ada orang yang masih pikir-pikir dulu. Nanti seperti Om Leo tadi bilang, susah dulu buat cari Tuhan. Sakit dulu buat cari Tuhan. Kalau hidup senang, bahagia, itu serupa Tuhan sudah. Namun, dekat dengan Tuhan juga tidak gampang melewatinya. Ketemu banyak tantangan yang ketemu hadapi, banyak penderitaan. Beta sudah alaminya, Om Leo. Di dekat dengan Tuhan, pasti ada kata bersungut-sungut. Beta sendiri alaminya. Duh, ini belum selesai lagi. Ada satu tambah, lebih berat lagi. Kalau dekat dengan Tuhan, tambah lagi masalah lebih berat. Kadang-kadang sampai beta bilang buat Tuhan, Tuhan tolong. Beta sih tahu mau buat apa lagi, beta berserahkan semuanya kepada Tuhan. Ada beta dekat dengan Tuhan, itu Tuhan mendatangkan orang-orang yang menguatkan beta. Itu Roh Kudus yang bekerja. Amin. Banyak seperti misalnya bisa sharing, ketong bisa sharing firman Tuhan, menguatkan, saling menguatkan. Disitulah ketong punya apa yang bilang dekat dengan Tuhan. Apapun yang ketong hadapi, tantangan seberat apapun, kalau ketong dekat dengan Tuhan, ketong percaya bahwa ketong punya Roh Kudus seperti Om Leo tadi bilang. Dekat dengan Tuhan itu kita punya Roh Kudus yang menguatkan ketorang, yang melindungi ketorang. Amin, amin. Tadi Om Leo udah bilang kalau ketong dekat dengan Tuhan, bagaimana caranya berdoa dan baca firman. Dekat dengan Tuhan berarti orang-orang yang dekat dengan Tuhan tuh berarti ketong bisa lihat bagaimana dia melakukan firman Tuhan seperti Om Leo bilang tadi. Di rumah, di sekolah, di kantor, di mana saja. Ketong harus mempraktikkan firman Tuhan. Di mana-mana saja. Sebab Tuhan Yesus, ketong punya Tuhan itu hidup. Amin. Tuhan ada di mana-mana saja. Luar biasa. Ketika ketong dekat dengan Tuhan, ketong akan melihat mujizat. Beta Om Leo pembacaan ini firman Tuhan malam ini luar biasa. Mengingatkan beta waktu beta melewati masa-masa tantangan penderitaan yang beta alami cukup berat. Amin. Tapi puji Tuhan, dekat dengan Tuhan, ketong akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan per ketong. Ketong diberikan kemenangan. Itu saja Om Leo malam ini yang ingin kita sampaikan. Oke. Laki-laki ganteng di belakang mungkin mau tambah-tambah. Mas Om Leo. Oma ada tidur jadi Oma. Ya, kalau Oma harus tidur, Oma harus istirahat. Tapi Oma ada dengar. Oma mendengar, ya, amin. Oma mendengar firman dan imannya dibangkitkan. Percaya bahwa, ya, percaya bahwa apa yang mati dalam tubuh Oma sudah hidup kembali. Segala yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan.
Orang ketika mendengar firman, dia akan sembuh. Jadi seringkali putar firman itu untuk Oma. Putar khotbah, putar apa saja untuk Oma. Percaya bahwa Oma yang umurnya sudah tua di hadapan Tuhan itu, segala yang sakit disembuhkan. Karena dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kebenaran. Dia sebagai pedang bermata dua. Bahkan lebih tajam kan? Pedang bermata dua. Bayangin kalau ada hal-hal yang tidak beres, putus, tak putus, ancur-ancur. Ya kan? Itu firman Tuhan. Jadi baca firman atau putar Alkitab. Itu Alkitab kan ada sekarang di handphone itu kan bisa tinggal kasih putar kan. Putar kasih dengar, Oma dengar setiap hari. Pasti Oma akan sehat dan segar gitu walaupun sudah tua. Oke, percaya. Terima kasih. Sekarang Bapak tiba di Jagoan dan Putri dan Putra. Bapak di Kuda Putih. Atau langsung bersaksi, silakan. Untuk firman, kata dua pas. Mungkin bersaksi, Lani mau bersaksi. Dan juga Oke, selamat malam semua. Ya, malam. Ya, karena cinta kasih Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, masih bisa lihat dunia. Tuhan Yesus baik, bisa jaga beta dari hari pertama tes, dari hari Senin sampai hari Jumat tadi, kemarin sudah selesai tes, puji Tuhan, beta pun nilai-nilai bagus. Thank banyak, cuma minta thank dari Tuhan, bisa jaga beta di tempat latihan, maupun di rumah, dimanapun saja. Saya terima kasih. Nah, Bos, silakan Bos. Bos bersaksi cinta kasih Tuhan, ketemu semua bukan per hari saja, tapi ketemu semua yang ada sama-sama ibadah dari minggu kemarin sampai ketemu berjumpa lagi di minggu ini, dan akan aktivitas juga di esok hari juga. Terima kasih untuk Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kami semua, napas kehidupan, berkat, umur panjang, semua sehat-sehat, walaupun dalam tantangan-tantangan yang kita hadapi di hari-hari kehidupan, Tuhan selalu jaga dan tolong kita. Mungkin dari firman, supaya kita tetap berdoa dan selalu percaya kepada Tuhan saja. Mungkin itu saja, terima kasih. Amin. Oke, Bos. Kakak belum pulang ya? Lanjut ke siapa yang mau bersaksi? Kakak Jen? Koko dulu, Koko yang bersaksi dulu. Tadi Koko pas, jadi Koko bersaksi. Kakak Polres bersaksi. Iya, Pak. Terima kasih atas cinta kasih Tuhan sampai dengan saat ini semua masih diberikan kesehatan, nafas kehidupan selalu. Semoga kita punya tugas-tugas tanggung jawab masing-masing ke depan. Tuhan Yesus selalu jaga lindungi kita dan buka jalan berkat untuk kita semua. Papa sayang. Semoga kerja cepat selesai lah pulang ke kedapat yang Egar. Amin, terima kasih. Egar sayang. Lupa Bapak Ketua. Egar sayang. Papim. 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 Ustaz saya hiasan. Ustaz sampai lek. Egar tuh. Itu yang enggak kecil saja. Papim.
Tapi saya aduh. Saya lihat. Biar batereng kayak. Oke, Egar bersaksi. Ya, Egar bersaksi dulu. Hah? Egar lihat papi saja. Oke. Itu dah. Ya, sudah. Egar bersaksi. Bilang terima kasih Tuhan Yesus. Ayo ikut Opa. Ikut Opa bilang. Ikut Opa bilang. Terima kasih Tuhan Yesus. Bilang. Macam baca papi. Oh. Aku mau saya Kalsen. Sudah. Oi. Ya. Papi pasti sayang lah. Bagaimana? Papi. Saya Kalsen. Iya, papi saya aja. Kalsen. Egar sayang Opa deh, Om Makseng. Saya Ekal. Orang kemarin kalau papi di sini Ambon Opa, dia marah. Papi. Saya lain. Yo, ya saya. Saya dia lain. Tembok Ekal lain. Yo, saya Ekal saja. Ya. Ya sudah. Kakak Jen bersaksi Kakak Jen. Ayo. Kakak Jen bersaksi. Teng papas. Usi bersaksi. Saudara semua, shalom. Ya, shalom. Kesaksian kita malam ini cuma apabila Tuhan Yesus baik. Amin. Pasti Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih. Sekarang lanjut ke Fiel. Fiel bersaksi. Terima kasih. Ini kita bersaksi sedikit saja. Tuhan Yesus baik pada tong karena Tuhan beri berkat yang paling utama itu nafas kehidupan. Dari kita bangun pagi lagi, sujud syukur sampai satu minggu usbu ini berjalan dengan lancar. Feel sehat-sehat selalu. Ada Baiser, Tanisel, Toponoh, sehat dan katong berterima kasih for Tuhan. Jaga bukan katong saja tapi jaga katong keluarga besar semua. Persekutuan, katong masih ada selalu bisa bertatap muka lewat Zoom. Itu saja yang mau dibilang malam ini. Jadi terima kasih banyak for Tuhan Yesus. Dari beribu terima kasih. Terima kasih. Bang. Danke kakak. Lanjut ke kakak Prilly bersaksi. Iya, danke. Kalau beta mengucap syukur sampai saat ini sama seperti tadi Kak Seli ya. Beta semakin merasa bangga dengan kebaikan Tuhan gitu dalam beta hidup. Kayak gitu. Di setiap hal-hal, bahkan hal-hal kecil yang mungkin beta lakukan, yang mungkin beta anggap itu biasa. Tapi menurut beta itu kalau direnungkan kembali ya, itu semua hal yang luar biasa kayak gitu yang Tuhan izinkan beta alami, terutama dalam beta pun pekerjaan, dalam menghadapi setiap orang tua, yang mana di masa pandemi sekarang ini orang tua tuh ya bisa dikatakan tuh kaki kepala lah kayak gitu dalam menghadapi anak-anak. Belum juga dong menghadapi dong punya keluarga dan dong pun pekerjaan kayak gitu. Jadi kadang-kadang
beta sering dapat terima chat-chat, teleponan dari orang tua, kadang-kadang dong mengeluh, sampai dong curhat, sampai ada yang nangis, kayak gitu. Dan beta rasa ya beta mengucap syukur gitu, Tuhan boleh kasih beta momen seperti ini supaya beta juga bisa berbagi, walaupun mungkin beta awalnya juga kurang pede gitu, karena beta rasa beta ini kan mulai ada pengalaman, belum berkeluarga, tapi ya dengan hanya menjadi dong orang tua pun tempat tempat untuk dong untuk mendengar dong saja, kayaknya itu sudah sangat membantu buat dong kayak gitu. Jadi beta bersyukur orang tua juga berarti dong mau cerita pada beta, berarti dong juga percaya beta kayak gitu, walaupun dari segi pengalaman ya dong tentunya dong yang lebih banyak pengalaman dari beta dalam membina anak kayak gitu. Tapi ya beta rasa juga sekarang memang banyak orang sekali yang membutuhkan katong pertolongan, bukan hanya secara materi gitu, tapi bagaimana katong pun kehadiran kayak gitu, katong bisa hadir pendengar dong, itu juga sudah cukup. Dan beta akhir-akhir ini sangat mengucap syukur tuh momen-momen itu kayak gitu. Beta mengucap syukur ke Tuhan karena ya beta dikasih kesempatan gitu untuk boleh mendengarkan kisah orang lain, terutama anak-anak dan orang tua di rumah kayak gitu. Itu saja mungkin, dan beta sangat bersyukur. Ya, terima kasih pada Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Kakak Prilly. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa-biasa, ya kan? Kata firman Tuhan. Tidak pernah melebihi dari kekuatan kita sebagai manusia, kan? Lanjut dengan Mama Ike, keluarga. Kak Besi bersaksi sedikit. Terima kasih Om Leo. Beta mau bersaksi. Pertama-tama beta mau mengucap syukur dulu. Karena Tuhan Yesus baik, ketong masih ada sampai saat ini lewat ibadah bersama-sama dengan Om Leo dan yang lainnya. Terima kasih. Kemudian beta mau bersaksi tentang Oma Ota, seperti yang Om Leo tadi bilang. Oma Ota walaupun sudah tua, tapi semangatnya untuk datang untuk Tuhan itu luar biasa. Pertama, setiap jam 6 mesti tanya ulang-ulang. Hari ini tanggal berapa seperti ini. Setiap hari. Itu setiap hari jam berdoa jam 6. Tanya tanggal dan hari. Dan kalau beta putar YouTube, beta nonton Om Leo dengan Mama Lani juga. Tiap saat beta nonton. Morning blessing. Ya, beta nonton setiap saat beta nonton. Jadi ketika beta putar YouTube tentang ibadah, beta Oma Ota beta panggil, semangatnya luar biasa. Amin. Malam-malam kalau sampai sudah ngantuk baru masuk kamar. Ini saat ini tadi Oma Ota belum ngantuk, jadi Anto ikut, tapi Anto setidur. Itu Oma Ota luar biasa dekat dengan Tuhan, semangatnya luar biasa walaupun setua. Jadi kita kadang-kadang bilang buat anak-anak, lihat Oma Ota. Dari masa muda mungkin Oma Ota sudah biasa baca Alkitab, cuma mungkin matanya yang bisa lewat empat mata, cuma Anto dengar saja puji-pujian khotbah di YouTube dengan doa. Kita bilang buat anak-anak, lihat Oma Ota, walaupun Oma Ota sudah tua, tapi semangatnya itu luar biasa untuk Tuhan, tetap datang untuk Tuhan. Amin. Kemudian kita mau bersaksi buat Ido dan Ein, Om Leo. Kalau Ido tuh tentang dia punya proposal yang tertunda. Tadi tahun depan bahwa dia naik proposal. Kita selalu bilang, kadang-kadang Ido rasa kecewa. Kita bilang dekat dengan Tuhan saja, ada maksud Tuhan untuk Ido punya masa depan. Percaya. Seperti Ein kemarin Om Leo. Dia tes yang tembus. Dia bilang buat beta, mama beta stres. Oh tidak. Stres itu pekerjaan setan. Iblis itu dia senang lihat anak-anak bilang, beta stres. Berarti dia bilang gini, Ein, dia mau Ein down, 1. Oh Ein lemah. Dan ketika pikiran itu setan ini, aduh, setan mau Ein lemah, Ein tidak bisa bikin apa-apa lagi ke depan. Beta bilang banyak buang itu pikiran setan itu. Sebab apa yang Tuhan buat saat ini mungkin itu ada maksud Tuhan untuk Ein. Tuhan tidak pernah memberikan masa depan yang gampang-gampang untuk anak-anak. Tidak, Tuhan mau lihat seberapa besar Ein punya dekat dengan Tuhan, harapan untuk Tuhan. Tuhan mau lihat Ein punya sungguh-sungguh datang untuk Tuhan, tidak. Amin. Kita selalu bilang buat mereka,
Ido juga begitu. Mungkin Ido hari ini yang hadir namanya ada ikut angkatan muda. Dia pengurus. Beta selalu bilang buat anak-anak setiap saat Om Leo. Kadang mereka itu ikut ibadah. Mereka punya iman tuh kadang-kadang habis ibadah hilang. Jadi seperti Om Leo bilang, harus memperkatakan melakukannya tiap hari, tiap saat. Bukan ibadah saja. Saat mereka makan, saat mereka mengalami misalnya tes yang berhasil atau masalah apapun anak ini, kita harus memberikan mereka motivasi semangat yang seperti yang di dalam firman Tuhan itu Om Leo. Mungkin itu saja yang ingin beta sampaikan malam ini. Iya, jadi nanti begini untuk nanti beta bagi linknya itu di grup ya. Link morning blessing itu tetap sama. Nanti siapa yang mau ikut itu silakan masuk di Zoom-nya aja. Kalau nanti digerakkan Tuhan asal hidupkan kamera. Yes, betul Om Leo. Hidupkan kamera nanti tetap didoakan. Ya. Semua masalah tetap pasti dijawab di situ. Dan nanti linknya kita bagikan, nanti kasih di itu. Jadi linknya tetap sama setiap hari, tetap sama. Jadi morning blessing. Jadi kalau di Jakarta itu jam 5, di situ jam 7. Jam 7. Nah, jam 7. Jadi memang agak sedikit terganggu, tapi kalau mau dengar di YouTube juga enggak apa-apa. Sebetulnya di YouTube juga beliau juga sering panggil. Kalau Mama Ike pernah lihat itu karena beta tetap itu tidak pernah lalai itu. Sudah. Tiap hari. Betul. Nah, mungkin Mama Ike pernah dengar nubuatan beta yang Amalani kan oleh seorang pengkhotbah dari India. Itu di situ di morning blessing juga dia membuatkan kita orang berdua. Dan sekarang ketong lagi mengerami itu. Jadi kayak telur ayam itu lagi mengerami, tinggal waktunya nanti menetas. Ketong akan percaya bahwa yang dinubuatkan itu Tuhan itu akan terjadi. Jadi percaya. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu Tuhan memperhitungkan, tidak ada yang. Iya, betul. Boleh juga nanti masuk dia ada Pendeta Ambon Luther Dias. Iya, kemarin betul lihat. Iya Om Leo, betul. Luther. Kemarin betul lihat Luther Dias untuk yang bicara dengan Malani. Iya, betul. Bisa juga nanti masuk di Luther Dias juga bisa. Itu kan orang Ambon tuh jadi bagus juga. Jadi dia untuk lebih ya, kalau berdoa lebih rinci daripada yang lain karena banyak orang kan kalau di kadang pagi kadang malam. Morning blessing yang Tom Halias itu kan ribuan orang, terlalu banyak. Jadi memang kalau ketong berlomba-lomba masuk itu kalau terlambat saya dapat masuk gitu. Zoom-nya penuh gitu, jadi berlomba-lomba. Nah nanti ketong bagikan kalau memang rindu, tapi kayak beta percaya ketika dengan sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan itu tidak pernah tidak pernah tutup akan berkat untuk anak-anaknya. Janjinya tidak pernah dia tarik. Janji Tuhan itu sekali ya dan amin. Bayangin Tuhan itu punya janji sejak ketong dalam kandungan kayak kakak Cici sekarang lagi mengandung nih. Itu sudah ada janji Tuhan dalam kandungan anaknya itu. Dia akan jadi apa itu sudah Tuhan sudah berjanji. Bayangin Tuhan saja berjanji tidak pernah akan merubah janjinya. Tapi ketong yakin kan? Nah, ketong yakin dengan apa tadi? Membaca firman, merenungkan firman. Belum berhasil bukan berarti tidak terjadi rencana Tuhan, tetap terjadi. Ya kan? Itu seperti itu. Jadi yakin dan percaya bahwa zaman-zaman sekarang ini orang sudah yang perlu cari macam-macam lah, cari Tuhan saja. Semua yang dunia janjikan, yang dunia berikan ini sementara. Ingat ya, sementara. Ketika ketong ada dalam hadirat Tuhan, kekal selama-lamanya. Oke? Jadi terima kasih untuk ketong semua. Dan mungkin Mama ada bersaksi, Pak? Mau pas. Kamu cantik-cantik pas. Oke, Bapak kira sudah cukup. Dong Mama semakin cantik atau semakin tua? Umur boleh tua, tapi semangat luar biasa. Begitu ya Mama Ike ya? Mama Ike umur boleh tua, Oma boleh tua, semangat luar biasa. Semua bilang, umur boleh tua, semangat luar biasa.
Yakin itu. Cucu sudah mau 3 kata Oma, kata Mami. Itu harus percaya. Kakak Cece harus yakin, percaya bahwa suami diberkati. Kandungan diberkati, lahir normal. Harus memperkatakan firman. Kalau ada bisikan roh, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang ya, semua kita ya. Seringkali ketong akhir-akhir ini diintimidasi dengan bisikan Tuhan. Tuhan bilang, kamu tidak berhasil, kamu begini, kamu begini. Kalau ada bisikan begitu, tolak ya. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita orang. Menyanyi dulu satu, baru Mama masuk dalam doa syafaat untuk ketemu. Bos, lanjut bos, berdoa. Nyanyi dulu. Apa nih? Jangan dulu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ambil di sini. Didoakan tempat karena speakernya satu saja. Kali ada yang mau berdoa buat apa? Umum saja. Ya, kita berdoa diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bos, speakernya kasih mati. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus yang selalu menjaga dan menyertai kami dalam setiap hari, setiap waktu Tuhan. Karena itu kami tetap mengucap syukur dan berterima kasih. Kami percaya bahwa tanpa Engkau kami tak dapat berbuat apa-apa. Karena Engkau kami cakap luar biasa dalam melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih bahwa kami semua tetap setia datang walaupun kami jauh, jarak, waktu, tapi kami tetap mau setia di dalam ibadah kami, ibadah persekutuan kami ini ya Bapa. Karena kami percaya bahwa apa yang Kau katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih bahwa Engkau sudah menjaga dan menyertai kami. Lewat ibadah ini ya Tuhan, kami sudah melakukan ibadah ini dari awal, pertengahan, tanpa ada gangguan apapun. Terima kasih atas firman yang kami terima pada malam hari ini. Biarlah firman ini mau tertanam dalam hati-hati kami, dan biarlah kami melakukannya. Karena kami percaya bahwa apa yang Kau katakan, firman yang keluar dan kami baca, biarlah kami bisa melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih khususnya pada malam hari ini. Kami minta daripada-Mu, biarlah Tuhan tetap jaga dan menyertai kami semua. Khususnya dari keluarga demi keluarga, Tuhan lebih mengenal kami semua. Dari keluarga Elwarin, Papi, Leo, Mama, Lan, Joy, Hani, dan Lani. Tuhan tetap jaga dan lindungi dan berkati kami semua dalam segala aktivitas apapun yang kami lakukan. Begitu juga keluarga Sitanaya, Kokorei, Jen,
Seli dan Egar. Tuhan, khususnya bagi Koko saat ini dalam tugas dan tanggung jawabnya, Tuhan tetap berkati, kemanapun apapun yang dia lakukan, Tuhan buka jalan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa bagi keluarga Lawalata yang tidak sempat hadir malam ini juga, Tuhan tetap berkati mereka, Papa Jeb, Popi, serta Kakak Prilly yang jauh di Bogor, yang tetap hadir bersama kami malam ini juga, Tuhan berkati. Aldo dan Eza, juga keluarga Selano, Mama Ola dan anaknya, Tuhan berkati. Kami juga berdoa kepada keluarga Lewaka Besi, Bapak Doni, yang malam ini tidak sempat bersama kami juga Tuhan, dimanapun beliau berada, Tuhan tetap berkati, jaga dan lindungi Mama Ike, dan Ido juga, Ein dan Eki, juga terutama bagi Oma Ota yang juga sempat hadir bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan tetap beri kekuatan, kesehatan bagi Oma Ota biar tetap sehat, umur panjang. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga keluarga Nanuleta, Nov, Jen, Lana, dan Fiel. Tuhan, Engkau jaga dan lindungi mereka, berkati mereka khususnya bagi Chen dengan kehamilannya. Tuhan beri kekuatan selalu, kesehatan, khususnya bagi janin yang dalam perut. Kami percaya bahwa tepat pada waktunya Chen akan melahirkan dengan normal. Terima kasih Tuhan, keluarga Simatau yang Wenti dan keluarga, anak-anak, Mayeti, serta Dede, Eca, dan Priscilla, Tuhan juga berkati mereka. Keluarga Matasan juga Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Tuhan, kami percaya bahwa keluarga besar kami, keluarga persekutuan, Tuhan, Engkau tetap jaga dan lindungi kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan. Sebagai orang tua, Tuhan tetap berkati. Sebagai anak-anak yang masih duduk di bangku kuliah, bangku sekolah, Tuhan berkati. Begitu cucu-cucu kami juga, Tuhan beri pertumbuhan yang sehat, kecerdasan, kepintaran bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tetap jaga dan lindungi kami di saat ini. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang memerlukan bantuan-Mu ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau selalu datang, Engkau peluk dan Engkau hibur kami semua. Begitu juga anak-anak yang masih mencari pekerjaan pun Tuhan, Engkau buka jalan. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi anak-anak Tuhan. Tuhan siapkan semuanya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan yang punya usaha, yang usaha apa aja ya Tuhan, usaha kecil-kecilan, usaha apapun yang mereka lakukan. Kami percaya Tuhan berkati. Yang sudah bekerja juga Tuhan berkati dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Inilah kami semua. Tuhan tetap bungkus dengan darah-Mu yang kudus, jauhkan kami dari segala apapun Tuhan, terutama segala virus-virus apapun yang saat ini yang tetap merajalela dalam bangsa dan negara kami, khususnya tempat di mana kami tinggal. Tuhan kuduskan kami, Tuhan jaga dan lindungi kami. Terutama bagi rumah-rumah kami dimanapun kami tinggal, Tuhan perintahkan malaikat surga berkemah sekeliling rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, malam sudah menyelimuti kami. Kami percaya bahwa di saat kami tidur pun Tuhan berkati kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami taruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan jaga dan lindungi kami. Kami percaya hanya Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Kami akan lengkapi doa kami ini dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Amin. Selamat malam, shalom semuanya. Selamat malam. Shalom. Ini ketemu Bapak Ketua saya nggak ada. Ketemu rapat bagaimana? Bahas nanti